Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Granita Ginta Yudhidayati, NIM 063, saya dari kelas 4B, Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji T berpasangan dan uji T independen. Langsung saja untuk contoh soal yang pertama. Di sini diketahui data efektivitas penggunaan musik klasik pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Asumsi datanya yaitu berdistribusi normal. Lalu langkah yang pertama yaitu parameter yang diuji adalah rata-rata. Langkah yang kedua yaitu menentukan H0 dan H1, di mana H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris, dan H1-nya ada perbedaan rata-rata penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga yaitu taraf kepercayaan, di mana taraf kepercayaannya sebesar 95%, artinya taraf signifikan atau alfanya sebesar 5% atau 0,05. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu menggunakan uji T independen. Mengapa menggunakan uji T independen? Karena data dari kelompok ini yaitu dari data yang tidak berpasangan. Lalu sebelum kita uji T independen, kita pastikan dulu apakah data di sini homogen atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji homogenitas. Uji homogenitas di sini menggunakan uji F, di mana kriteria uji F yaitu jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya ragam populasi 1 dan 2 homogen. Namun jika F lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Bisa juga menggunakan uji p-value, di mana jika P lebih besar sama dengan alfa, maka terima H0. Namun jika P kurang dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Langsung saja kita tentukan terlebih dahulu untuk variansinya, di mana variansi di sini untuk mengetahui mana yang akan menjadi variabel 1 dan mana yang menjadi variabel 2 di antara data kontrol dan data eksperimen. Langsung saja variansi. Di sini menggunakan rumus var S karena menggunakan sampel, lalu kita masukkan datanya. Lalu untuk variansi dari data eksperimen, nah di sini terlihat bahwa 3,296 lebih besar dari 2,027. Maka variansi dari data eksperimen di sini sebagai variabel 1 dan variansi dari data kontrol sebagai variabel 2. Jika sudah, kita dapat menguji homogenitas, yaitu kita klik data, lalu analisis data, kita pilih yang F-test to sample for variance. Lalu klik OK. Lalu di sini kita masukkan untuk variabel satunya yaitu yang data eksperimen. Lalu variabel 2-nya kita masukkan data kontrol. Lalu klik label, klik output of range. Di sini saya letakkan di sini. Klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji homogenitas. Lalu kita bandingkan antara F hitung, F di sini dengan F tabel. F hitung di sini lebih kecil dari F tabel. F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka ketika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Kita juga bisa menggunakan uji dari p-value di sini. Kita lihat 0,23
kita bandingkan dengan alfa. Di sini 0,232 lebih besar daripada 0,05. Maka jika P lebih besar dari alfa, maka terima H0. Dari dua pengujian dari F hitung, F tabel, dan dari P value, maka data di sini yaitu homogen. Selanjutnya, kita bisa langsung ke uji T independen. Caranya kita klik data, lalu analisis data. Kita pilih t-test to sample assuming equal variance. Karena dari data yang homogen tadi ya. Klik OK. Lalu di sini datanya kita masukkan untuk variabel yang pertama. Untuk variabel yang kedua, klik label, klik output of range. Lalu ini saya letakkan di sini saja. Oke. Nah, ini adalah hasil dari uji T independen. Dari sini kita juga dapat membandingkan antara T hitung, T start ini dengan T tabel, T critical to till. Sebentar, kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. T hitung di sini apakah berada di antara min T tabel dan T tabel. Min T tabelnya yaitu min 2,048 dan T tabelnya itu 2,048. Jadi apakah 1,976 ini berada di antara min 2,048 dan 2,048? Jawabannya adalah ya. Maka jika T hitung berada di antara min T tabel dan T tabel, maka di sini dapat dilihat, maka T hitung di antara min T tabel dan T tabel, maka terima H0. Di sini terima H0. Kita juga dapat menentukan di sini dari p-value, menggunakan uji p-value. Di sini 0,058 dibandingkan dengan alfanya yaitu 0,05. Terlihat jelas bahwa 0,058 ini lebih besar dari 0,05. Jika P lebih besar dari alfa, maka terima H0. Di sini dia juga terima H0. Maka kesimpulannya, karena T hitung uji T independen dari uji T hitung dengan p-value, karena dia terima H0, maka tidak ada perbedaan rata-rata penggunaan kesimpulannya. Tidak ada perbedaan rata-rata penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Lalu untuk contoh soal yang kedua, di sini diketahui data kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan, asumsi datanya berdistribusi normal. Lalu langkah yang pertama yaitu parameter yang diuji adalah rata-rata. Langkah yang kedua menentukan H0 dan H1, di mana H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. H1 ada perbedaan rata-rata pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan.
Lalu yang ketiga, taraf kepercayaannya 95%, artinya taraf signifikan atau alfanya sebesar 5% atau 0,05. Lalu di sini menggunakan uji T berpasangan karena berasal dari kelompok yang sama. Lalu langsung saja kita menggunakan uji T berpasangan, kita klik data, analisis data, lalu kita pilih yang t-test paired to sample for min. Klik OK. Nah, di sini untuk variabel satunya yaitu pretest. Lalu variabel 2-nya posttest. Klik label output of range. Terus klik OK. Nah, ini adalah hasil data dari uji T berpasangan. Kita langsung saja bandingkan antara T start atau T hitung ini dengan T critical to tail atau T tabel. T hitung dengan T tabel. Di sini apakah T hitung ini berada di antara min T tabel dengan T tabel, yaitu min 5,507, apakah berada di antara min 2,109 dan 2,109? Jawabannya adalah tidak. Min 5,507 ini berada di sebelah kiri min 2,109. Jadi karena T hitungnya kurang dari T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Dia terima H1. Kita juga bisa menggunakan uji p-value di sini. Ini kita bandingkan P apakah lebih besar atau lebih kecil daripada alfa. Di sini P-nya 0,00003. Dia jelas lebih kecil daripada 0,05. Maka P lebih kecil dari alfa, maka dia tolak H0 yang artinya dia juga terima H1. Karena dari uji T hitung dan p-value di sini dua-duanya menerima H1, maka kesimpulannya ada perbedaan rata-rata pedagogik guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Sebelum dan sesudah pelatihan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kurangnya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.